Ini adalah kehamilan ektopik abdominal lanjut advance, di mana kehamilan ini terjadi menempel pada sisi usus besar, usus halus. Kasus yang sebenarnya sangat telat terdiagnosa dan dengan sendirinya ini janinnya berkembang, tapi sayangnya berkembangnya di luar rahim. Ibunya dengan rasa nyeri yang luar biasa hebat, dia sudah bisa menahan, dan ini jelas suatu kondisi yang sangat berbahaya. Ini bagian depan, jadi rahimnya kosong. Ini yang saya tunjuk, ini adalah rongga rahim. Rongga rahimnya tidak ada isi, kosong. Ya, jadi bagian depan itu yang kita kira hamil berada di dalam kandungan, ternyata dia berada di bawah dari rahim, berada menempel pada usus besar, karena sebelumnya hamil ini pasti daerahnya di daerah saluran indung telur tuba, lalu dia mengalami keguguran spontan atau nama istilahnya abortus tuba, abortus dari saluran indung telur. Dan jangan dikira keguguran dari luar kandungan itu juga bisa tetap hidup ya. Jadi dia lepas dari posisi saluran tuba, terus akhirnya bergerak menempel pada daerah usus. Dan ini posisinya bisa saja dimanapun, namanya abdominal pregnancy atau kehamilan abdominal lanjut. Dia bisa menempel pada liver, usus besar, usus kecil, usus halus, usus mana aja. Karena dia akan mencari tempat yang paling nyaman untuk ditumbuhkan. Jadi plasentanya bertumbuh di luar. Kehamilan sudah memasuki 14 minggu. Bayangkan ibunya sampai bisa bertahan melewati rasa sakit yang luar biasa. Dan ini perdarahannya kan dahsyat sekali ya di dalam itu. Ini resiko kematian yang sangat-sangat tinggi bisa dihadapi, yaitu plasentanya. Bayangkan ari-ari sampai menempel pada daerah usus. Jadi suatu proses di mana ini hamilnya ini tidak diketahui lokasinya dulu, ibunya kontrolnya juga jarang, dan lolos hamil luar kandungan pemeriksaan. Baru-baru kemudian diketahui ini pasien rujukan, kesakitan ibunya. Kemudian terdiagnosa, waktu saya periksa ternyata hamilnya. Jadi jangan berpikiran kita melihat janin hidup bergerak-gerak terus pastikan dulu dia ada di mana. Ini janinnya hidup, jangan dikira hamilnya di dalam kandungan, hamilnya di luar. Dan ini sudah memasuki 14 minggu, ini kasus yang langka sekali bayinya bisa hidup bertahan. Jadi dulunya hamilnya di luar kandungan, terus lepasnya menempel pada usus besar. Bagaimanapun janin ini berkembang dengan normal, dia jadi seperti ini ya, bertahan menyerap makanan dari usus ibunya, bukan dari rahim ya. Ya tetap kita tidak bisa pertahankan, ini harus kita operasi untuk kita keluarkan, kita evakuasi. Ini taruhan nyawanya pada ibunya, karena ibunya bisa perdarahan yang tidak bisa berhenti. Bayangkan saja kalau hamil luar kandungan, kecil saja pecah, ibunya bisa perdarahan, bisa sampai berliter-liter kok. Apalagi ini hamilnya membesar, 14 minggu. Ya, pernah kita juga dapati kasus hamil luar kandungan yang sampai aterm, sampai 40 minggu, sampai tidak ketahuan. Jadi kita harus merencanakan untuk mengevakuasi kehamilan ini dengan tim yang mumpuni, ada dokter bedah digestif, dokter bedah lain. Karena risiko perdarahannya luar biasa, dan ari-ari biasanya kita tinggal. Nggak akan berani kita angkat ari-arinya karena langsung usus pasti jebol. Ini kasus yang sangat mengancam ibunya ya. Jadi setelah ini ya kita rencanakan, yaitu mulut rahim itu
abdominal pregnancy, janinnya hidup, bergerak aktif. Dan ingat, seberapapun ibunya ingin mempertahankan, secara medis, secara etikal medis tidak diperbolehkan suatu kehamilan yang berkembang tidak pada tempatnya ini kita lanjutkan, karena resikonya perdarahannya bisa luar biasa dahsyat. Bayangkan kalau kita tidak tahu dan kita biarkan, kita tidak menyiapkan tim untuk mengoperasi, ya taruhan nyawanya pada ibunya. Dan umumnya kasus-kasus seperti ini nyawa ibu tidak tertolong ya. Perhatikan itu, janinnya bagus, pertumbuhannya normal. Siapa yang menyangka hamil ini berkembangnya di luar kandungan, 14 minggu sempurna. Tapi sejak awal ibunya sudah kesakitan. Ternyata plasentanya ada di luar, menempel pada rongga usus. Dan rahimnya kosong. Hamil sudah 14 minggu. Ya. Jadi inilah resikonya akibat hamil luar kandungan tidak diketahui. Dikira hamilnya ternyata berkembang di dalam, ternyata di luar. Hanya dilihat bayinya saja, lokasinya tidak dilihat. Kenapa ibunya kesakitan, kenapa ibunya anemia, ternyata hamilnya berada di luar kandungan. Jadi ya secepatnya kita upayakan untuk mengevakuasi janin. Ya terlepas dari ibunya, ini anak pertama sudah berapa tahun, ibunya menikah 10 tahun lebih, anak pertama. Ini pasien rujukan, saya kembalikan pada sejawat yang merujuk ya. Ini pasien seingat saya dari Cilegon atau daerah Serang. Hanya setelah operasi memang saya tidak mendapat informasi lanjutan bagaimana kondisinya ya. Mudah-mudahan ibu ini tertolong. Ini kasus yang sangat berat, hamil di luar kandungan, hingga 14 minggu janinnya berada di luar rahim, plasentanya menempel pada usus besar dan usus halus. Ini perdarahannya bisa sangat-sangat dahsyat dan berbahaya ya. Ini satu bongkah mencapai hampir 14 cm, itu satu bongkahan kehamilan di luar kandungannya.